ada pendapat yang ingin dibenarkan atau didukung. Yang kedua itu adalah asumsi. Asumsi itu, mohon maaf, agak sedikit mengelak. Asumsi adalah anggapan dasar yang melandasi argumen, meskipun sering tidak disampaikan secara langsung. Jadi asumsi itu seringkali tidak ditulis dan tidak diucapkan melalui kata-kata, tetapi sebenarnya menjadi landasan berpikir. Jadi asumsi itu adalah hal yang dianggap benar oleh pembicara. Pada contoh yang sudah saya tuliskan di situ ada asumsinya itu adalah ponsel memang mengganggu konsentrasi belajar siswa. Kalau asumsi ini tidak benar, maka argumennya juga bisa menjadi lemah. Jadi saat mengevaluasi argumen, kita perlu bertanya, apa anggapan dasar yang dipakai oleh orang yang menyampaikan pendapat ini? Yang ketiga, sumber bukti. Sumber bukti itu adalah fakta, data, hasil penelitian, contoh, atau pendapat ahli yang digunakan untuk memperkuat argumen. Berdasarkan contoh singkat yang di situ, itu adalah sekolah perlu membatasi penggunaan ponsel karena dapat mengganggu konsentrasi belajar siswa. Nah, kalau misalkan sumber bukti ini sendiri harus dilandasi dengan data, fakta, hasil penelitian, contoh nyata, hasil observasi, atau pendapat ahli. Dan bukti berfungsi supaya argumen yang kalian sampaikan itu tidak hanya menjadi argumen yang kosong atau argumen yang tidak kuat atau tidak ada datanya. Jadi supaya argumen itu menjadi argumen yang kuat perlu didasari oleh bukti. Masih dari contoh yang sama yang tadi saya sudah sebutkan, nah data pelanggaran penggunaan ponsel di kelas itu harus ada datanya. Jadi kayak kita itu harus meriset data pelanggaran penggunaan ponsel di kelas. Terus juga harus ada riset hasil pengamatan dari guru. Atau bisa juga kalian melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa ponsel itu memang benar-benar memberikan penurunan pada kualitas atau fokus belajar siswa. Jadi bukti itu harus menjawab pertanyaan apa dasar yang membuat pendapat ini layak dipercaya. Karena kalau misalkan sebuah opini tanpa bukti itu menjadi opini yang lemah. Kalau dijelaskan hubungan ketiganya, maka argumen itu adalah apa yang ingin dibuktikan oleh saudara-saudara sekalian. Sementara asumsi adalah dasar pemikiran yang mendukung argumen. Dan bukti adalah penguat yang menunjukkan bahwa argumen itu masuk akal dan dapat dipercaya. Jadi kalau misalkan seseorang itu menyampaikan pendapat, pendapat itu disebut dengan argumen. Nah, kalau misalkan pendapat itu nggak mungkin berdiri sendiri nih. Berarti dia itu harus ada suatu anggapan. Anggapannya itu disebut dengan asumsi. Nah, agar pendapat itu tidak lemah, pendapat itu harus didukung oleh sumber bukti. Seperti itu. Boleh di next ke slide selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Zafira yang telah menjelaskan dan juga membuka definisi dari sumber presentasi kita pada kelompok 6 dan juga sangat baik juga tadi pengertian-pengertiannya yang juga cukup mudah dipahami. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur dalam argumen yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Tetapi eh, sebelum ya ini adalah penting karena sebelum menilai kualitas argumen seperti validitas, reliabilitas dan triungalisi, kita perlu memahami dulu unsur dasar dalam sebuah argumen. Nah, unsur-unsur ini yang nanti akan kita bahas apakah sudah kuat atau belum seperti itu. Nah, mari kita lihat di slide PPT-nya, unsur-unsur dalam argumen itu, dalam suatu argumen terdapat beberapa unsur yang saling berkaitan. Yang pertama itu adalah klaim. Klaim itu adalah pernyataan utama yang ingin dibuktikan, seperti itu. Jadi, ini yang kita cek apakah klaimnya udah jelas atau apakah klaim ini bisa dibuktikan, seperti itu. Lalu setelah klaim ada yang namanya alasan. Alasan itu adalah dasar pemikiran yang mendukung klaim itu sendiri. Jadi adanya alasan ini untuk kita dapat menganalisis apakah alasannya itu logis dan juga relevan dengan klaim yang kita bawakan sebelumnya dari suatu pernyataan atau sebaliknya seperti itu. Lalu juga ada unsur yang selanjutnya ada asumsi.
Sebenarnya apa ya, asumsi itu kalau misalkan di PPT ini adalah anggapan yang mendasari alasan. Tapi kalau misalkan tanpa kita sadari, ini juga sering tersembunyi, tetapi penting karena bisa jadi titik lemah suatu argumen itu sendiri. Lalu yang terakhir ada bukti. Bukti itu adalah data atau fakta pendukung. Nah, ini yang paling sesuai dengan panduan materi kita pada hari ini. Karena apa? Karena untuk kita dapat membuktikan itu, kita harus cek validitas dan reliabilitasnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita kaitkan ke dalam buku logika penalaran ilmiah itu, unsur bukti dan juga alasan ini akan dianalisis lebih jauh melalui kualitas sumber, kredibilitas, serta validasi seperti triwangalisi. Nah, ini juga ada contohnya untuk mempermudah pemahaman kita, seperti ada satu pernyataan di mana program literasi digital perlu diterapkan di sekolah karena siswa harus mampu memilah informasi di internet. Nah, yang pertama itu kita harus bisa ngeklaim dulu nih dari suatu pernyataan. Nah, klaimnya itu yang kami tuliskan di PPT adalah, ya, program literasi digital perlu diterapkan gitu. Nah, untuk memperkuat suatu argumen itu dapat dikatakan berkualitas, kita harus sertakan juga alasannya itu apa gitu. Ya, kenapa ini perlu untuk diterapkan? Karena alasannya adalah menurut yang di PPT ini, ya menurut di PPT siswa itu harus mampu memilah informasi. Lalu asumsinya apa? Asumsinya itu, ya, siswa itu belum cukup mampu memilah informasi, maka dari itu kita balik lagi ke klaim bahwa ini tuh perlu diterapkan supaya nantinya siswa itu dapat memilah informasi. Lalu kalau misalkan suatu argumen itu dapat dikatakan berkualitas juga harus disertakan dengan bukti. Nah, kita itu bisa sertakan melalui hasil survei kemampuan literasi digital, apakah bukti itu masih aktual atau terbaru, itu yang perlu kita tanyakan. Nah, sebenarnya juga bisa kita tambahkan eh, apa namanya suatu argumen itu dengan cara menganalisis selain bukti, juga kita harus bisa menganalisis sumber argumentasinya. Kayak kita bisa bertanya nih, kayak dari mana data surveinya, itu kita bisa bertanya seperti itu, atau apakah lembaganya itu yang mensurvei dari suatu pernyataan itu dari lembaga resmi atau sebaliknya. Tapi yang kedua, kita juga bisa analisis kredibilitas sumber. Kayak kita bisa kritisi lagi lebih dalam, kayak apakah survei itu dilakukan oleh ahli atau institusi terpercaya atau sebaliknya. Sehingga dari semua itu kita bisa menelaah bukti-buktinya, kayak apakah datanya terbaru, apakah dapat dibandingkan dengan sumber lain, itu disebut triwang, triangulasi seperti itu. Jadi sebelum kita next slide, ada yang harus kita tekankan bahwa memahami unsur argumen itu belum cukup. Kita juga harus mampu menilai kualitasnya melalui sumber, kredibilitas, dan validasi bukti agar argumen tersebut benar-benar kuat. Jadi itu dia dari kesimpulannya dan juga bisa next slide. Nah, selanjutnya cara menemukan asumsi dalam suatu argumen akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Ais. Kepadanya dipersilakan. Oke, di sini ada cara menemukan asumsi dalam suatu argumen. Cara menemukan asumsi yaitu yang pertama, di sini tentukan kesimpulan argumen. Ini tuh biasanya inti dari yang mau dibuktikan pembicara. Jadi kita cari dulu dia tuh sebenarnya mau bilang apa sih. Terus ya, yang poin kedua yaitu temukan alasan yang digunakan. Ini tuh pendukungnya, kenapa dia sampai ke kesimpulan itu. Lalu di poin ketiga itu cari anggapan yang menghubungkan alasan dengan kesimpulan. Ini di sini tuh biasanya ada asumsi tersembunyi. Jadi asumsi itu kayak untuk jembatan yang nggak ditulis tapi dianggap benar. Lalu di poin keempat, yaitu tanyakan hal apa yang dianggap benar oleh penulis pembicara atau pembicara. Asumsi biasanya itu tersembunyi di balik sebuah pernyataan karena itu asumsi harus dicermati. Suatu argumen bisa tampak kuat, padahal ternyata lemah karena asumsinya tidak tepat. Maka asumsi tidak boleh langsung diterima tanpa diperiksa. Contohnya itu, contoh argumennya, pelajar sebaiknya tidur lebih awal agar hasil belajarnya lebih baik. Lalu asumsinya di sini yaitu tidur lebih awal berpengaruh
langsung terhadap kualitas belajar siswa. Dari argumen ini tuh kita bisa pecah jadi kesimpulan, yaitu pelajar harus tidur lebih awal, lalu alasannya supaya hasil belajar lebih baik, dan asumsi tersembunyinya adalah tidur lebih awal memang meningkatkan hasil belajar. Lalu di sini ada evaluasi asumsi. Asumsi dievaluasi dengan pertanyaan. Yang pertama itu apakah asumsi itu masuk akal, lalu apakah asumsi itu sesuai fakta, lalu apakah asumsi itu berlaku umum, dan yang terakhir apakah ada kemungkinan asumsi yang salah. Contoh argumennya yaitu semua siswa yang aktif di media sosial pasti malas belajar. Asumsinya, keaktifan di media sosial selalu membuat siswa malas belajar. Lalu evaluasinya itu asumsi ini lemah karena terlalu umum dan tidak berlaku untuk semua siswa. Dari argumen ini tuh kita bisa lihat bahwa kesimpulannya adalah semua siswa yang aktif di media sosial pasti malas belajar. Lalu asumsi yang digunakan adalah keaktifan di media sosial selalu membuat siswa menjadi malas. Namun asumsi ini tuh lemah karena tidak semua siswa yang aktif di media sosial itu malas belajar. Ada juga yang tetap rajin. Jadi di sini terjadi generalisasi yaitu menganggap semua orang sama padahal kenyataannya semua orang itu berbeda-beda. Untuk next slide akan dipaparkan oleh teman saya, Adinda. Oke, baik. Terima kasih, Aisy. Sekarang, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang hubungan asumsi dengan sumber bukti, serta bagaimana cara mengevaluasi sumber bukti tersebut. Untuk yang pertama, kita dapat pahami bahwa dalam sebuah argumen itu, asumsi tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Asumsi itu perlu didukung oleh adanya sumber bukti agar argumen tersebut dapat diterima secara logis dan faktual. Untuk sumber bukti berfungsi untuk mendukung asumsi dan argumen, menunjukkan apakah asumsi tersebut itu benar atau tidaknya, dan yang terakhir itu tanpa adanya bukti, asumsi itu tidak menjadi dugaan saja. Terus berarti artinya itu semakin kuat bukti yang digunakan, maka akan semakin kuat juga argumen yang akan dibangun. Sebaliknya, jika buktinya itu lemah, maka argumen menjadi kurang dapat dipercaya. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa tidak semua bukti bisa langsung kita terima begitu saja. Oleh karena itu, kita perlu melakukan evaluasi em, terhadap sumber bukti. Terus lanjut kepada evaluasi. Dalam mengevaluasi sumber bukti itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada apakah sumbernya jelas. Yang kedua itu apakah sumber tersebut terpercaya. Ketiga itu ada apakah relevan dengan argumen. Terus yang keempat itu apakah data yang digunakan itu cukup. Dan yang terakhir itu kita harus buktikan juga apakah faktanya itu masih aktual atau tidaknya. Terus semakin jelas atau relevan dan terpercaya sumber bukti tersebut, maka semakin kuat pula argumen yang dihasilkan. Jadi hubungan antara asumsi dan bukti itu sangat erat karena bukti berperan dalam memperkuat bahkan bisa juga membantah suatu asumsi. Selanjutnya itu ada contoh analisis asumsi dan argumen. Yang dimana contoh argumennya itu adalah kantin sekolah harus menyediakan lebih banyak makanan sehat karena makanan sehat membantu siswa lebih fokus saat belajar. Dari pernyataan ini, kita bisa mengidentifikasi beberapa bagian penting. Eh, Penjelasan yang ada di poin di bawah ini adalah kesimpulan. Yang pertama itu kesimpulan. Jadi mana kantin harus menyediakan lebih banyak makanan sehat. Yang kedua itu alasannya makanan sehat itu membantu fokus belajar. Yang ketiga, ada asumsi, yang dimana asumsinya itu makanan yang dikonsumsi siswa memang berpengaruh terhadap konsentrasi belajar. Dan yang terakhir itu adanya pembuktian atau bukti yang diperlukan adalah misalnya hasil penelitian tentang hubungan antara gizi dan konsentrasi atau survei kebiasaan makan siswa. Terus argumen ini sebenarnya sudah cukup masuk akal, tetapi masih harus membutuhkan juga argumen. Mohon maaf maksud saya sedikit luruskan, argumen ini sebenarnya masih sebenarnya sudah cukup masuk akal, tetapi masih membutuhkan bukti agar menjadi lebih kuat dan tidak hanya sekedar pendapat saja. Jika didukung oleh data penelitian yang valid,
maka argumen ini akan lebih mudah diterima dan memiliki dasar yang jelas. Jadi dari contoh ini kita bisa melihat bahwa sebuah argumen itu yang baik harus memiliki asumsi dan yang logis dan didukung oleh bukti-bukti yang relevan agar kesimpulannya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang kita sudah sampai di kesimpulan. Saya kembalikan kepada moderator. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih ya Dinda. Jadi dari kesimpulan hasil presentasi kita pada hari ini itu ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan bahwasanya asumsi itu adalah anggapan dasar dari suatu argumen. Nah, maka dari itu, eh, karena itu anggapan yang termasuk dibilang dasar, kita perlu menemukan dan juga menguji suatu argumen itu. Jadi kita nggak boleh langsung menerima begitu saja. Nah, bagaimana cara kita menguji atau bagaimana cara kita menganalisis? Ya, kita sesimpel kita cari buktinya terlebih dahulu, lalu ya kenapa kita pada akhirnya bisa atau kenapa kita pada akhirnya harus menemukan bukti supaya argumen tersebut bisa memperkuat atau membantah asumsi gitu seperti itu. Lalu kekuatan argumen juga dapat ditentukan oleh ketepatan asumsi dan juga kualitas bukti seperti itu. Nah, ini juga saat mengevaluasi argumen yang paling penting bukan hanya melihat pendapat akhirnya, tetapi juga melihat asumsi yang mendasarinya. Setelah itu kita periksa apakah asumsi tersebut benar-benar didukung oleh bukti yang kuat atau sebaliknya. Nah, untuk apa namanya kualitas argumen juga dapat dilihat sebagai nilai kritis, juga penentu pengaruh informasi dalam kondisi dari kemungkinan elaborasi konteks ketika seseorang memiliki kemampuan memproses argumen yang tersaji dalam sebuah pesan. Maka dari itu terdapat tiga pendekatan dalam mengevaluasi argumen, yaitu melalui validasi dan bisa juga melalui reliabilitas dan juga triangulasi seperti itu. Itu saja dari kelompok 6. Selanjutnya akan dibuka sesi Q&A atau tanya jawab. Jadi apabila ada teman-teman yang merasa perlu diluruskan pemahamannya, bisa mengajukan pertanyaan mulai dari sekarang. Tetapi sebelum itu saya tutup. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian presentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanya jika ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dulu. Tuh ada yang tanya tuh. Oke, di sini ada yang raise hand kepada Basaniel Sasongko Kejati. Boleh, silakan mengutarakan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada kelompok 6 ya atas presentasinya. Mungkin saya pengen bertanya juga nih. Tadi kan kita dalam argumen itu kita ada pertama ada klaim, ya kan? Ada klaim, terus ada alasan, asumsi dan fakta ya bukti. Nah, tadi itu sempat dibilang di awal-awal kalau dalam asumsi itu kadang kan suka nggak kesadar tapi penting gitu ya. Cuman ada statement juga yang bilang katanya nih asumsi juga bisa melemahkan argumen. Nah, kira-kira seandainya dalam satu argumen tidak ada asumsi, itu kira-kira gimana? Mohon maaf kepada Basenial, bisa diulang bagian pertanyaannya saja. Kira-kira bagaimana sebelumnya itu ada kata yang kurang Pertanyaannya sih simple. Apa jadinya kalau seandainya dalam argumen itu nggak ada asumsi? Tadi kan kita dijelasin asumsi sih, fungsinya asumsi apa, terus tapi juga ada bagian di mana asumsi itu bisa melemahkan juga. Nah, saya kepikiran aja gitu, kalau misalkan asumsi nggak ada dalam satu argumen, kira-kira apa ya jadinya gitu? Seperti itu yang mau saya tanyakan ke kelompok 6. Oke, mungkin saya bisa langsung jawab kali ya. Untuk bahasa Nial tadi kan sebetulnya di PowerPoint kita udah dicantumkan ya, kalau misalkan asumsi itu merupakan dasar pikiran suatu eh, orang yang nyampein pendapat gitu. Jadi kalau misalkan kita menyampaikan suatu pendapat tanpa didasari oleh asumsi itu sepertinya tidak mungkin. Karena kalau misalkan bahasa Nial, misalkan bahasa Nial tuh punya opini terkait ini ini barang ini kurang bagus, berarti kan itu asumsi ya. Nah, kan kita tidak mungkin mengutarakan suatu pendapat tanpa ada asumsi sebelumnya. Nah, asumsi itu ada yang memperkuat suatu argumen, ada yang memperlemah suatu argumen tergantung POV dari orang yang misalkan lawan bicaranya atau misalkan audiensnya. Jadi tergantung siapa lawan bicaranya seperti itu. Apakah Basaniel sudah terjawab? Udah, terima kasih. Sama-sama.
Jika yang ada lagi yang ingin bertanya, silakan raise hand. Ada lagi? Udah ya? Hah? Sepertinya begitu, Bu, karena sudah tidak ada lagi yang raise hand. Eh, Oke, nggak ada lagi nih. Ya, jadi pembahasannya eh sebenarnya kita membahas apa ya? Intinya kita membahas apa sih untuk ini? Coba kelompok. Judul. Kalau Hah? menurut saya itu kali ini kita membahas caranya bagaimana mengevaluasi Hah? dan asumsi suatu argumen serta Hmm? disertakan oleh sumber buktinya, Ibu. Seperti Nah, itu. Jika salah, mohon maaf, Ibu. Maka tolong diteruskan. tadi udah tercakup belum materinya? Berarti ini intinya itu nanti harus kita lihat kualitas argumen ya. Ku- Kualitas argumen itu apa? Ada sudah dibahas belum? Kualitas argumen itu mana? Tadi Bu, di PPT sudah dicantumkan bahwa Nah, coba. kualitas argumen itu harus mencakup pertama ada sumber buktinya, terus Heeh. ada asumsinya juga harus jelas. Heeh. Terus eh, tadi di unsur-unsur dalam argumen itu semuanya harus lengkap gitu Bu. Itu menunjukkan kualitas argumen itu baik seperti itu Ibu. Kualitas argumen ya, kualitas argumen atau kualitas eh, informasi itu harus punya 4 aspek ya, yaitu harus relevan, tepat waktu, akurasi, dan juga eh, lengkap gitu ya. Argumen ini kan artinya kita samakan juga dengan suatu informasi ya. Argumen itu adalah suatu informasi yang akan diberikan. Jadi informasi yang memiliki relevansi yang tinggi ya itu eh, dengan kebutuhan pemakai informasi itu akan dikatakan berkualitas. Selain informasi yang relevan, itu juga dapat membantu pemakai untuk memenuhi kebutuhan informasi yang tepat. Dan juga harus tepat waktu ya. Jadi suatu informasi harus mampu digunakan ya kapanpun untuk melengkapi kebutuhan informasi. Kemudian eh, untuk
Di samping itu juga ya, informasi juga harus akurat tadi ya. Jadi ketika orang menggunakan pada sesuatu yang misalnya kebutuhan yang mendesak, itu selain tersedia tepat waktu, informasi juga eh, tidak boleh atau harus memiliki tingkat kesalahan yang rendah ya, bebas dari suatu kesalahan. Kemudian juga harus lengkap tadi ya, di mana informasi harus eh, menyediakan kelengkapan apa yang diperlukan atau eh, dirasakan perlu oleh pengguna. Kemudian eh, itu terkait tadi sumber argumen ya. Sumber argumen ya berupa kualitas argumen tadi harus memenuhi empat aspek tadi, relevan, tepat waktu, akurat, dan kelengkapan. Kemudian dari kredibilitas sumber, kalau kredibilitas sumber itu harus eh, gimana? Eh, Kredibilitas sumber. Kalau misalkan kredibilitas sumber itu pertama harus didasarkan dari pendapat ahli, terus juga Mhm. harus ada data-datanya, harus ada fakta. Jadi kalau misalkan kita mau mencantumkan sumber itu harus jelas dan detail gitu Bu terkait data dan faktanya berasal dari mana sumber tersebut. Jadi kalau misalkan audiens ingin mengakses terkait sumber tersebut bisa seperti itu Bu. Hmm. Oke, sorry ya, sebentar ya. Untuk kredibilitas sumber itu harus memiliki dua dimensi ya, keahlian sumber dan keterpercayaan sumber gitu ya. Ya, kalau Iya, betul. keahlian sumber itu berarti sumber pesan itu harus berasal dari orang yang punya keahlian gitu ya, punya reputasi sumber gitu ya. Ya, jadi keahlian sumbernya, jika Anda mengutip sesuatu gitu kan, Anda itu berdasarkan eh, sumbernya dari mana. Nah, sumber itu dari para ahli tentunya, dari para ahli atau reputasi atau para pakar gitu ya. Nah, jadi sumber eh, apa namanya? Sumber pesan yang ahli itu yang mana itu bisa sebagai juga reputasi sumber ya untuk sebagai kunci untuk untuk apa namanya mempercayai suatu informasi atau argumen gitu ya. Kalau tadi keahlian ya berarti mengacu pada juga kompetensi para ahli ya, pengalaman gitu ya, pengetahuan sumber ya untuk memberikan informasi ya. Misalnya Anda perlu nanti apa namanya wawancara gitu ya, wawancara kemana gitu ya. Nah, Anda perlu tentu mencari sumber wawancara Anda itu yang ahli gitu ya, ahli di bidangnya untuk bisa Anda tanyai gitu ya. Sehingga nanti apa pesan-pesan atau informasi yang diberikan dari sumber tersebut bisa apa bisa valid gitu ya. Nah, itu keahlian sumber. Kemudian satu lagi keterpercayaan sumber. Keterpercayaan sumber berarti ini apa? Izin jawab Bu, kalau misalkan Ya, keterpercayaan sumber itu berarti artinya dia mengacu kepada suatu niat sumber untuk menyediakan data atau informasi yang valid, gitu Bu. ya. Jadi keterpercayaan sumber itu mengacu pada penyediaan data atau informasi yang valid. Sumber yang harus menyediakan data
harus terpercaya gitulah ya, siapa ya. Ini adalah termasuk dari dimensi kredibilitas sumber ya. Ada dua tadi, keahlian, keterpercayaan. Nah, kalau Anda mencari sumber-sumber data, bagaimana agar sumber data itu dianggap terpercaya gitu ya. Nah, harus tentu diambil dari orang-orang yang memang eh, apa orang yang mengeluarkan data tersebut gitu ya, terpercaya tuh. Atau kalau data-data sekunder ya berarti lembaga-lembaga yang terpercaya gitu ya, yang mengeluarkan data-data gitu ya. Nah, kemudian penelaahan bukti argumentasi ya. Oke, penelaahan bukti argumentasi itu ada tiga, tapi sepertinya nggak dibahas di sama kelompok deh. Dibahas nggak? Oh, Sudah dibahas sama saya sendiri, Bu. apa coba? Jadi untuk penelaahan bukti argumentasi itu ada tiga, ada Heeh, validasi, ada reliabilitas, dan triangulasi, seperti itu, Bu. baru Cuman, dua. iya ada validasi Ah, iya, satu, tiga. Oke. ya Heeh. reliabilitas dua, sama triangulasi tiga. Jadi ada tiga ya, ada Saya kok tadi ngelihat PPT-nya nggak ada informasi-informasi yang ini ya, yang bicara tentang validasi, triangulasi, kemudian apalagi tadi reliabilitas gitu ya. Ada di mana tadi ya PPT-nya? Kok saya nggak lihat, lebih banyak ke asumsi, argumen gitu kalau nggak salah tadi. Nanti tolong di itu lagi ya, dimasukkan kalau belum dimasukkan nanti di di PPT-nya maupun di papernya. Jadi validasi ya, validasi itu apa sih? Kalau orang kan sering ya, ini udah valid belum, ini udah divalidasi belum, itu ya. Itu apa sih maksudnya ya? Validasi itu bertujuan untuk membuat sesuatu hal itu dapat diterima gitu ya. Dapat diterima atau disetujui gitu kan ya? Ya enggak? Iya, Betul, Ibu. Ibu. Ya. Jadi validasi itu, aduh, ini kok gini sih? Eh, Bertujuan suatu hal itu dapat diterima atau disetujui. Eh, Terutama itu setelah setelah memeriksanya gitu ya, atau setelah mendapatkan konfirmasi. Ya. Ini terkait validasi eh, suatu apa ya istilahnya. Nah, suatu halnya itu banyak ya, hal yang akan kita validasi itu apa gitu ya. Nanti kita lebih fokusnya ke validasi terkait ini ya. Misalnya kita melakukan penelitian gitu ya. Suatu penelitian dikatakan valid itu yang gimana gitu ya. Contoh, eh, adakah punya yang contoh? Ada yang punya contoh untuk validasi? Untuk contoh satu kalimat yang perlu divalidasi gimana? Contoh kalimat aja dulu deh. Hah? Maaf Bu, tapi bisa diulang nggak Bu pertanyaan Bu? Contoh contoh suatu misalnya kalimat yang kalimat apalah yang perlu itu
tervalidasi dulu gitu loh. Maksudnya tervalidasi itu maksudnya butuh data apa gimana, Bu? Maksudnya. Butuh itu betul butuh data gitu loh. Jadi Oh, mungkin kalimat yang bentuknya pertanyaan sehingga pertanyaan itu kan harus dijawab dengan validasi dulu gitu loh. Ada nggak? mungkin saya contohnya sih, Bu. Boleh Coba izin ya. jawab gak, Bu? Izin jawab. Silakan. Mungkin Hmm, salah satu contoh kalimatnya itu, mm-mm. eh, apakah doom scrolling merupakan dapat memberikan dampak buruk pada otak? Itu masuk gak, Bu? Ya, apa itu Apakah doom scrolling itu berdampak pada otak? doom Atau scrolling? saya, Apa itu? ya doom scrolling. Mm-mm. Istilah apa ya? Coba ulangi. Apakah? Tadi jawaban saya buat kalimat yang butuh validasi itu, apakah Mm-mm. doom scrolling mempunyai pengaruh pada mempengaruhi otak pengguna secara signifikan? Ya. Doom scrolling. Coba dijelaskan kalau perlu divalidasi gimana validasinya terkait mempengaruhi otak tadi. Misalnya gini ya, coba contohnya eh, apakah misalnya sejauh mana apakah depresi pada pekerja terjadi pada masa pandemik karena beban kerja yang meningkat. Misalnya sejauh mana apakah depresi pada pekerja terjadi pada masa pandemik karena beban kerja yang meningkat. Apakah iya? Depresi pada pekerja terjadi pada masa pandemi karena beban kerja yang meningkat. Kalau misalkan validasinya berarti gini Bu, Mm-mm. izin jawab ya Bu. Iya, iya boleh. Berdasarkan data hasil survei, sebanyak 78% responden pekerja menyatakan bahwa mereka mengalami depresi akibat beban kerja yang terlalu berat ketika masa pandemi seperti itu mungkin. Hmm. Ya, jadi perlu divalidasi dengan itu ya, dengan suatu apa tadi? Suatu data Bu. Presentasi angka gitu ya. Ya betul Bu. Ya, ada lagi nih misalnya ya. Ini cuman misalnya loh ya. Eh, apakah pemilihan partai oposisi mencerminkan dukungan rakyat untuk manifesto atau kritiknya terhadap pemerintah yang menang? Apakah pemilihan partai oposisi mencerminkan dukungan rakyat untuk manifesto atau kritiknya terhadap pemerintah yang menang? Ada yang bisa jawab? Sebetulnya sama sih Bu, kayak tadi harus nyantumin data atau enggak bisa dari sumber-sumber tervalidasi kayak misalkan dari CNN atau dari eh, portal-portal berita yang kredibel, misalkan TV One, Kompas, dan lain sebagainya sih Bu. Oke. Sebetulnya kalau misalkan argumen itu kan emang harus nyantumin bukti, Bu. Terus kalau misalkan gak cantumin bukti kan nanti dia nggak kredibel, nggak kuat. Ya, oke.
Itu validasi ya. Sekarang reliabilitas. Reliabilitas informasi itu berarti kan sejauh mana kita dapat mengandalkan sumber data dari sumber data dan data itu sendiri gitu ya. Jadi kita bisa bagaimana kita dapat sejauh mana kita dapat mengandalkan sumber data dan data itu sendiri. Jadi data yang reliable itu adalah harus dapat diandalkan ya, dapat dipercaya ya, tidak pernah gagal gitu ya. Itu harus pasti, harus otentik, harus asli, harus terkemuka gitu ya. Nah, itu adalah ukuran utama reliabilitas atau keandalan. Ya, jadi harus konsisten ya. Nah, itu kalau dalam penelitian nanti kita menguji data yang reliable gimana gitu ya. Menguji data yang validitas tuh gimana gitu ya. Itu ada nanti khusus untuk penelitian ya, teknik-teknik pengujian data untuk validitas dan reliabilitas. Nah, biasanya itu untuk kalau penelitian survei ya. Penelitian survei atau penelitian yang mengisi kuesioner gitu ya. Penelitian survei atau penelitian yang mengisi kuesioner biasanya kan kita membuat pertanyaan-pertanyaan survei tuh ya yang harus diisi oleh responden ya. Nanti pertanyaannya kan dijawab dengan menggunakan skala Likert gitu ya. Skala Likert 1 sampai 5 atau skala Likert 1 sampai 7 ya. Skala Likert itu yang misalnya yang sangat setuju eh, apa sangat sangat setuju setuju eh, apalagi yang tidak setuju gitu ya, itu kan skalanya antaranya 1 sampai 5 atau 1 sampai 7 gitu ya. Nah itu sebelum sebelum apa namanya kuesioner itu diujikan ke responden yang akan kita tuju gitu ya, kita harus melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner tersebut gitu ya, atau pertanyaan-pertanyaan kuesioner tersebut. Nah eh, itu ada caranya gitu ya. Kita bisa menggunakan bantuan software gitu ya untuk menguji validitas dan reliabilitas. Ada apa namanya? eh, Dikatakan valid jika misalnya angkanya harus misalnya harus 0,7 gitu ya. Kalau misalnya kurang dari 0,7 berarti dikatakan tidak valid. Nah, kalau yang di bawah 0,7 misalnya tidak valid itu nanti pertanyaan dari kuesionernya itu kita drop gitu ya, atau kita delete atau kita buang gitu ya. Jadi itu pertanyaannya tidak valid gitu. Kemudian juga diuji reliabilitasnya ya, apakah dikatakan reliable itu yang bagaimana. Nah ini nanti harus Anda cari tahu ya, saya buat pertanyaan juga terkait penelitian, bagaimana untuk menilai data reliabilitas dan validitas dan triangulasi gitu ya. Nah kalau triangulasi itu kayak apa ya? Triangulasi, jadi kalau triangulasi itu teknik pemeriksaan untuk keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain gitu ya. Di luar data itu sendiri, di luar data itu jadi untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu tadi ya. Jadi untuk triangulasi tekniknya tadi dilakukan dengan cara menggunakan data-data yang benar, objektif ya. Kemudian triangulasi itu menggunakan tekniknya ada 2 teknik. Tadi nggak dijelasin ya, banyak yang masih harus banyak yang ditambahkan ya. Triangulasi teknik dan triangulasi sumber ya.
Kalau triangulasi teknik itu adalah eh, triangulasi yang dilakukan dengan membandingkan data hasil tes gitu ya, data hasil wawancara dan data hasil observasi selama tes berlangsung. Itu kalau triangulasi teknik. Triangulasi sumber itu berarti mendapatkan data dari sumber-sumber yang berbeda dengan teknik yang sama gitu loh. Ya, jadi kalau triangulasi teknik dalam satu penelitian itu Anda eh, tidak hanya berpatokan pada hasil tes aja, tapi Anda bandingkan juga dengan hasil wawancara. Kemudian nanti selain itu juga Anda bandingkan dengan hasil observasi gitu ya. Jadi nggak hanya patokannya satu pada data tertentu saja, tapi harus dibandingkan atau di cross check ya. Itu namanya triangulasi teknik ya, mengecek atau membandingkan hasil datanya dengan menggunakan beberapa teknik cara, bisa menggunakan hasil tes gitu ya, dites apa tesnya bisa secara eh, apa namanya yang bentuknya tertulis gitu ya, atau juga dengan hasil wawancara gitu ya, atau juga dengan hasil Anda observasi gitu ya. Nah, itu semua selama tes berlangsung Anda bisa mengkombinasi itu. Kemudian kalau triangulasi sumber itu caranya Anda eh, memperoleh data itu dari sumber yang berbeda-beda. Sumbernya beda tapi dengan teknik yang sama gitu ya. Misalnya Anda sumber beda-bedanya, misalnya Anda melakukan teknik wawancara ya. Teknik wawancara Anda eh, menggunakan sumbernya beda, misalnya Anda pakai sumber misalnya siapa nih, misalnya kalau apa perlunya apa? Eh, Misalnya perusahaan deh ya. Misalnya Anda ingin meliti tentang suatu hal terkait di perusahaan, misalnya Anda melakukan wawancara ke sumber misalnya manajernya gitu ya, atau eh, bukan atau dan gitu ya, selain selain direktur atau manajer atau pimpinan, Anda mungkin bisa ke para karyawan yang di bawah dari manajer gitu ya, atau staff-staff. Nah, itu untuk mengkonfirmasi gitu ya. Jadi itu harus eh, punya sumber yang berbeda. Itu namanya triangulasi sumber itu ya. Nah, ini biasanya triangulasi ini terkait penelitian kualitatif ya. Kualitatif ya, itu perlu dilakukan dengan cara triangulasi. Oke, bisa dipahami? Halo? Bisa, Ibu. Ya, oke. Ada yang ingin ditambahkan lagi dari kelompok mungkin? Cukup, Bu, cukup. Jafira gitu amat, Jafira. Enggak, Bu. Dia kayaknya pengen cepet-cepet aja selesai. Oke, yang lain mungkin udah Sepertinya belum ada, Ibu. belum ada. Ini di apa? Di chat apa ini isinya? Oh, absen ya. Oke. Ibu, maaf. Hah? Ternyata saya ada. Oke, silakan. Siapa? Adinda. Adinda. Saya Boleh. mau tanya Bu, seperti kan sempat juga saya cari tentang triangulasi. Nah, Mm-mm. di sumber yang saya dapat itu Mm-mm. ternyata ada 3 jenis. Yang Mm-mm. tambahan satu jenis itu adalah triangulasi waktu. Nah, di Mm. triangulasi waktu itu apakah dia apa valid atau tidak sih Bu? Gitu. Triangulasi waktu ya. Iya. Oke. Memang kalau yang biasa kita itu tadi ya
triangulasi sumber sama triangulasi teknik ya. Nah, kalau triangulasi waktu ya boleh aja juga dilakukan dalam suatu untuk apa namanya teknik pengujian keabsahan data gitu ya. Nah, kalau triangulasi waktu itu sama aja tadi. Kita kalau sumber tadi kan pakai sumber-sumber atau orang-orang yang berbeda ya dalam suatu tadi perusahaan misalnya manajernya atau staf bawahan manajer gitu ya. Nah, kalau triangulasi waktu juga waktu yang berbeda gitu ya. Nah, ini untuk melihat konsistensi si informasi yang diperoleh gitu ya. Jadi untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan itu tidak bersifat situasional gitu atau sementara. Jadi biasanya membandingkan misalnya waktu yang berbeda, misalnya pagi, siang, malam gitu ya, atau hari yang berbeda gitu ya, Senin, Selasa, Rabu gitu dan seterusnya itu dicarikan apa waktu yang berbeda atau periode tertentu, misalnya periode itu berarti kan dalam setahun ya, misalnya di awal, di tengah, di akhir penelitian. Nah itu dikumpulkan gitu ya untuk apa dilakukan pengumpulan data pada waktu-waktu yang berbeda gitu ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya ya untuk menguji konsistensi data gitu ya. Dan juga untuk mengurangi bias bias waktu ya, bias waktu pada kondisi-kondisi tertentu. Dan itu juga bisa nantinya untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Misalnya gini, misalnya penelitian akuntansi ya, misalnya kan saya di akuntansi ini, nanti Anda bisa implementasikan di eh, apa di bidang Anda gitu ya. Misalnya peneliti ingin melakukan wawancara pada bendahara gitu ya. Nah, peneliti bisa mewawancara bendahara misalnya pada awal bulan gitu ya. Awal bulan itu biasanya kan saat laporan belum selesai gitu ya. Kemudian juga bisa mungkin melakukan wawancara lagi nanti pada akhir bulan gitu ya. Nah, saat laporan sudah selesai gitu ya. Nah, nanti kita lihat, kita bandingkan hasilnya untuk melihat misalnya apakah ada perbedaan informasi terkait pengelolaan keuangan gitu ya. Nah, misalnya kita ingin meliti pengelolaan keuangan tuh di bendahara, berarti kan kita lihat di awal bulan sebelum laporan selesai gitu ya. Kemudian akhir bulan saat laporan sudah selesai. Itu kira-kira ya. Oke, baik Ibu, saya sudah paham. Terima kasih Mm-mm. banyak Bu atas Ya, penjelasannya. ya. Oke, ada lagi? Cukup ya. Jadi untuk pembahasan kita sampai dengan UTS sampai sini ya dari materi pertama kemarin. Untuk bahan UTS ya, bahan UTS saya ulangi dari awal sampai dengan materi ini ya. Silakan Anda baca-baca lagi tuh ya. Tadi materi ini apa sih intinya? Oh, tadi ada masalah keabsahan data, misalnya validitas, reliabilitas, triangulasi. Oh, triangulasi ada beberapa tadi jenis triangulasi sumber, triangulasi teknik atau triangulasi waktu gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu ya terkait eh, apa namanya? Isi dari setiap materi gitu loh. Oke, nanti dicarikan eh, kelas ya. Sekali kita ketemulah, nggak pernah ketemu. Carikan kelas di mana, di gedung mana yang bisa kita pakai untuk minggu depan. Halo, Baik, Ibu. Biasanya kalau rumpun matematika di GDS lantai 5 atau 6, Ibu. oke. Eh, jam 3 kondisinya banyak yang kosong ya, aman ya kalau jam 3 ya. Mudah-mudahan ya, Insya Allah aman, Ibu. aman ya. Oke, nanti carikan ya paling enggak paginya udah terinfo ya di ruang mana ya atau siangnya ya. Jangan siang-siang ntar lupa. Takutnya kalau Baik, Ibu. siang-siang ntar pada pulang duluan deh. Paling enggak pagi atau jam-jam 10 gitu ya. Baik, Ibu. Ya, oke di hari Senin ya berarti ya di hari Senin ya. Oke, untuk
hari ini kita cukupkan sekian ya. Silakan untuk itunya di GCR apa yang harus tugas dikerjakan silakan dikerjakan. Untuk pertemuan hari ini bisa kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Ibu. Terima kasih, Ya, Ibu. oke. Waalaikumsalam. Udah dokumentasi belum? Udah pada keluar ya? Hah? Beberapa udah ada yang keluar, Ibu. Aduh. Masuk 4 lagi orang dulu deh. udah keluar. Siapa yang udah keluar? Masuk lagi. Dokumentasi dulu. Baik, Ibu. Siapa yang udah keluar? Di aja di grup aja di infoin masuk dulu lagi dokumentasi gitu. Yang masuk loh tadi Saya loh. infokan. Yang tadi masuk loh. Jangan yang tahu-tahu nanti masuk yang orang yang tadinya nggak masuk. Oke, karena udah banyak yang on cam, Ya. saya mulai untuk dokumentasi. Pertama, dari slide pertama, bentar. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Udah? Oke, sudah, Ibu. Oke. Ya, silakan untuk live ya. Baik, terima kasih, Ibu. Ya.